Kota Makassar merupakan kota yang terletak di Pulau Sulawesi dan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Kota Makassar dikenal sebagai kota maritim yang sangat mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia Timur. Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan. Terdiri dari banyak pulau kecil yang seringkali menjadi destinasi wisata bahari. Kota Makassar menjadi salah satu wilayah pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan jalur laut di Indonesia. Masyarakat Makassar sering menyebutkan bahwa nenek moyangnya merupakan pelaut sejati. Bahkan Makassar dikenal dengan kapal khasnya yang disebut sebagai kapal pinisi. Tidak heran bila sebagian besar penduduk kota Makassar di wilayah pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan atau pelaut. Sumber kekayaan alam dari kota Makassar salah satunya adalah kekayaan laut yang terbentang luas dengan beraneka ragam spesies. Ada banyak pelabuhan di kota ini yang menjadi pusat lalu lintas kekayaan laut Makassar yang menghubungkan antar pulau, antar kota, dalam negeri hingga luar negeri. Dengan begitu, salah satu sumber penghasilan penduduk hingga pemerintah kota Makassar berasal dari sektor perikanan dan kelautan, terutama penduduk yang bermukim di daerah pesisir pantai kota Makassar. Penduduk pesisir kota Makassar sangat bersyukur dengan kekayaan alam yang dimilikinya dapat menjadi sumber penghasilan mereka untuk mendukung kesejahteraan hidup. Namun, seperti diterjang badai, pandemi COVID-19 merubah segalanya, terutama pada sektor perekonomian. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Makassar dalam rapat tersebut, yakni yang pertama, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran. COVID-19 berdampak pada sektor perikanan dan kelautan di wilayah pesisir kota Makassar. Produksi perikanan dan rantai pemasaran mengalami penurunan. Profesi papalimbang atau pengemudi kapal penumpang di Pulau Layalay Makassar mengalami kesulitan ekonomi akibat menurunnya jumlah penumpang. Beberapa rumah makan laut di pesisir Makassar juga tutup. Para nelayan, industri hingga kuliner perikanan merasakan dampak yang signifikan. Pendapatan dari hasil produksi perikanan mengalami penurunan hingga 60%. Salah satu contoh adalah ikan tenggiri yang selama ini mencapai 70.000 per kilogram untuk diekspor jatuh ke harga 50.000 per kilogram. Bukan hanya nelayan, operator jasa seperti papalimbang, kapal reguler hingga eksportir hasil laut juga merasakan dampaknya. Pengusaha kuliner perikanan juga terdampak akibat rendahnya daya beli masyarakat sehingga membuat banyak rumah makan akhirnya tutup. Para nelayan mengalami kesulitan untuk kembali berlayar karena terhalang modal yang tidak mencukupi. Sementara itu, proses penangkapan hingga pemasaran ikan membutuhkan modal yang cukup banyak. Bukan hanya nelayan saja, supplier ke eksportir juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk melakukan transaksi perdagangan ikan. Ditambah biaya pengiriman kargo yang melonjak naik di tengah pandemi karena maskapai tidak berjalan normal. Lantas, apa solusinya? Permasalahan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat pesisir kota Makassar dapat diatasi melalui dimensi sektoral,
dan dimensi bidang ilmu. Melalui dimensi sektoral, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak atau multisektor. Kerjasama dapat dibangun oleh sektor perekonomian dan sosial melalui pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti para pengusaha. Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan seperti pengembangan sumber daya manusia, pemberian jaminan pasokan bahan pangan, dan dukungan pengembangan bisnis, serta membangun komunikasi yang efisien kepada para pengusaha. Masyarakat pesisir Kota Makassar yang terdampak pandemi, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil, perlu diberikan pelatihan dan pengembangan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk menjamin kesejahteraan mereka. Mereka dapat diberi pelatihan terkait keterampilan-keterampilan yang dapat menjadi sumber penghasilan mereka di tengah pandemi, tanpa membutuhkan modal yang banyak. Dengan begitu, mereka tidak kehabisan cara untuk memperoleh penghasilan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Menghadapi dampak pandemi ini dibutuhkan peran multisektor untuk memperkuat ketahanan sosial. Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan jaminan pasokan bahan pangan dan dukungan pengembangan bisnis karena sebagian besar masyarakat pesisir yang terdampak seperti para nelayan terkendala modal untuk bekerja. Menurunnya produksi perikanan dan rantai pemasaran dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan para pengusaha untuk membicarakan dampak dan alternatif solusi mengatasi perekonomian yang terpuruk di tengah pandemi. Bila untuk berlayar dan kembali melakukan pemasaran ikan membutuhkan biaya yang cukup tinggi, maka pemerintah dapat mendorong para pengusaha dan masyarakat untuk bergerak menjalankan UMKM produk olahan perikanan yang diminati masyarakat dengan modal yang lebih sedikit. Melalui dimensi bidang ilmu, dibutuhkan pengkajian dan analisis terhadap permasalahan yang dialami, terutama oleh para nelayan dan profesi lainnya yang terdampak pandemi. Melakukan analisis yang lebih mendalam terkait penyebab dan solusi yang tepat, salah satu pengkajian solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui bidang perikanan dan kelautan. Melalui bidang ini, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pemasaran dan keterpurukan harga hasil produksi kelautan dan perikanan, yaitu dengan menggunakan sistem resi gudang. Dengan melakukan sistem resi gudang, produk perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal karena disimpan di gudang beku atau cold storage. Sistem ini diharapkan dapat membantu penyerapan produk perikanan yang berhasil diproduksi oleh nelayan dalam skala kecil, tradisional, maupun pelaku usaha besar. Dengan sistem ini, diharapkan para nelayan tidak kesulitan lagi untuk memasarkan hasil perikanannya karena dapat dititipkan pada sistem resi gudang melalui penyimpanan di gudang beku. Itulah beberapa solusi alternatif yang dapat untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi kepada penduduk pesisir Kota Makassar akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan pemecahan masalah melalui dimensi bidang ilmu dan dimensi sektoral diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada pada penduduk pesisir Kota Makassar yang terdampak oleh pandemi COVID-19.